Pada demo singkat kali ini akan menjelaskan tentang time series data forecasting menggunakan TensorFlow. Hal yang pertama kali kita lakukan adalah menjalankan programnya. Beberapa penjelasan sudah ada di dalam notebook, namun untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan beberapa bagian penting yang akan mempengaruhi dari forecasting yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu import library yang akan dipergunakan, lalu import dataset. Dengan dataset yang dipergunakan adalah data cuaca pada tahun 2009 sampai 2016 oleh Max Planck Institute di Jena, Jerman. Nah, data ini terdiri dari 14 parameter yang diobservasi setiap 10 menit sekali. Sebagai contoh, kita akan melakukan perkiraan atau forecasting terhadap data temperatur. Dari data temperatur yang sudah dikumpulkan dari tahun 2009 sampai 2016, akan dilakukan forecasting seperti berikut. Nah, forecasting ini menggunakan metode standarisasi. Terlihat nilainya sangat jauh dari nilai yang harus diperkirakan. Hal ini bisa kita perbaiki menggunakan metode Recurrent Neural Network dengan arsitektur Long Short-Term Memory. Di dalam LSTM ini, kita melakukan train model dengan epoch sebanyak 10 dan interval setiap epoch bernilai 200. Hal ini bisa kita ubah untuk mendapatkan grafik yang tidak underfitting maupun overfitting. Setelah model sudah di training, maka didapatkan model prediksi yang tidak terlalu jauh dari hasil yang harus diprediksi. Sehingga kita bisa melakukan forecasting single step model menggunakan LSTM tersebut dengan melakukan forecasting terhadap tiga komponen, yaitu tekanan, temperatur, dan kerapatan udara. Sama seperti pada contoh, kita melakukan training model, lalu didapatkan grafik hubungan antara training loss dan validating loss yang setiap epoch-nya akan mengurangi nilai dari loss dan validasi loss-nya. Lalu didapatkan model yang siap dipergunakan untuk memperkirakan data 12 jam ke depan. Nah, terlihat di dalam grafik pertama, model sangat baik untuk melakukan forecasting pada tekanan udara. Lalu grafik kedua, model melakukan forecasting pada temperatur. Grafik ketiga, model melakukan forecasting pada kerapatan udara. Ini menggunakan metode single step model. Selanjutnya, kita dapat melakukan forecasting dengan multi-step model. Berbeda dari single step model, forecasting multi-step model yaitu tidak hanya memperkirakan nilai akhir, tapi memperkirakan step-step menuju nilai akhir tersebut, seperti pada contoh seperti ini, seperti pada contoh berikut. Nah, sama seperti sebelumnya, kita melakukan training model, lalu didapatkan grafik hubungan antara training loss dan validating loss. Selanjutnya, model dapat dipergunakan untuk melakukan forecasting 12 jam ke depan dengan titik-titik berwarna merah merupakan prediksi dari model, dengan garis biru merupakan nilai yang seharusnya. Ini grafik pertama untuk tekanan, grafik kedua untuk temperatur, grafik ketiga untuk kerapatan udara. Demikian demo singkat tentang
time series data forecasting. Penjelasan lebih lanjutnya bisa ditemukan di dalam notebook yang sudah diupload di Google Colab. Terima kasih.